Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Domingus Baru, NIM 22610031. Saya mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta Angkatan 30. Pada kesempatan ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan yang diampu oleh Dr. Aji dan juga Dr. Sutoraiko. Mungkin saya langsung menceritakan saja tentang proposal penelitian saya dan juga grand desainnya. Penelitian saya berjudul Studi Perbandingan Pengelolaan Tanah Desa DIY dan juga Jawa Tengah. Kenapa saya mengambil lingkup daerah? Karena saya sudah pernah melakukan penelitian tentang tanah desa di DIY di salah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Sriharjo. Saya melihat bahwa bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di DIY ini menurut saya yang cukup berbeda dengan desa-desa di luar daerah. Di DIY, pengelolaan tanah desanya itu pemerintah desa tidak leluasa dan tidak mempunyai hak mutlak untuk tanah desa. Apalagi tanah desa yang diberikan oleh daerah, yaitu daerah dari provinsi yang saat ini mungkin lebih dikenal dengan tanah Sultan Ground atau Paku Alaman Ground yang diberikan kepada desa sebagai salah satu tunjangan kepemerintahan. Namun berbeda dengan apabila tanah kas desa yang betul-betul mutlak dibeli oleh desa sebagai aset mereka. Selain itu, dari sisi regulasi yang saya lihat tentang pengelolaan tanah desa di itu, Undang-Undang Desa menurut saya sangat lemah dalam pengelolaan tanah di DIY. Karena hal ini didominasi oleh undang-undang istimewaan. Di sisi lain, apa yang menjadi harapan masyarakat? Masyarakat maupun pemerintah desa ingin bahwa tanah itu sebagai aset mereka pengen leluasa untuk mengelola dan mengembangkan seperti itu. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Karena undang-undang istimewaan telah mengakomodir dan juga diintegrasikan dengan beberapa regulasi baru, yaitu beberapa pergub yang mengatur tentang tanah Sultan Ground maupun Paku Alaman Ground yang di dalamnya terdapat tanah desa. Nah, hal inilah yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena saya melihat bahwa dari segi rezim ini desa sangat lemah begitu. Justru itu saya ingin melakukan studi perbandingan di salah satu daerah, sehingga saya ingin melihat bahwa seperti apa sih bentuk pengelolaan di desa luar DIY begitu. Apakah mereka mempunyai regulasi tertentu seperti dari pergub atau maupun dari daerah dalam pengelolaan tanah desa. Karena saya melihat bahwa DIY sangat berbeda jauh dengan daerah lain dalam bentuk pengelolaan tanah desa. Nah, teori yang mungkin saya gunakan adalah teori kewenangan desa, pengelolaan, kekuasaan, dan desentralisasi. Pertama, dari kewenangan desa, saya ingin melihat bahwa dari undang-undang desa itu, desa mempunyai kewenangan mutlak. Namun dari undang-undang keistimewaan, desa tidak terlalu mempunyai kewenangan soal pengelolaan tanah desa. Nah, itu dari lingkup daerah istimewa Yogyakarta. Namun kalau daerah lain, saya yakin bahwa mereka lebih menggunakan payung hukum Undang-Undang Desa sebagai landasan untuk pengelolaan tanah desa.
sebagai desa yang mandiri atau memiliki kemandirian dalam mengembangkan potensi mereka. Hal itu yang dinyatakan juga dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Lalu dari segi pengelolaan, seperti apa sih pengelolaan tanah desa di DIY dengan daerah Jawa Tengah? Nah, itu juga yang akan jadi bentuk pertimbangan dan juga bentuk tujuan seperti apa dalam pengelolaan tersebut. Karena saya melihat bahwa pengelolaan tanah desa dengan DIY sangat berbeda dengan daerah lain. Karena ada beberapa literatur yang saya lihat bahwa dominasi tentang tanah desa DIY didominasi oleh kesultanan. Sedangkan di daerah lain atau Jawa Tengah, mereka bebas untuk melakukan, bahkan pemerintah desa mempunyai leluasa begitu dalam pengelolaannya. Lalu dari kekuasaan, ini berbicara otoritas. Otoritas kesultanan lebih besar daripada otoritas desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa. Salah satunya adalah tanah kas desa untuk di DIY. Namun di daerah lain itu akan menjadi salah satu poin tambahan untuk jadikan studi perbandingan. Dan yang terakhir adalah bentuk desentralisasi. Kita berbicara soal desentralisasi adalah suatu pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Sedangkan desentralisasi yang ada di DIY itu adalah desentralisasi yang bersifat asimetris atau pelimpahan kewenangan yang searah, karena DIY mungkin memiliki otonomi khusus ya. Nah, sedangkan di daerah lain seperti Jawa Tengah, desentralisasi itu lebih masuk kategori desentralisasi simetris, karena mungkin hampir sama dengan daerah-daerah lain. Karena di negara Indonesia cuma 4 daerah yang menurut saya atau dari segi pemerintah yang memiliki otonomi khusus, yaitu DIY, DKI, Papua, dan juga Aceh. Masing-masing daerah juga yang dikasih otonomi khusus oleh pusat ini menurut saya beda-beda juga. Misalnya Papua, DIY dengan nilai historisnya, Aceh dengan nilai historisnya, dan juga DKI sebagai salah satu provinsi yang berada di pusat pemerintahan. Nah, itu adalah pembeda dari desentralisasi ini. Dengan demikian, penelitian ini kedepannya saya harap bahwa akan bisa menjadi salah satu poin perbandingan yang memang melihat jelas bahwa bagaimana keresahan-keresahan masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi, karena beberapa lalu pada saat launching buku tentang hilangnya penghidupan desa, saya membaca salah satu tulisan dari dosen APMD, yaitu Pak Triagus. Ia menulis tentang tanah desa di DIY. Bagaimana pemerintah desa tidak mempunyai leluasa tentang tanah desa. Nah, beliau juga menyinggung soal demokrasi, lalu menyinggung soal kemandirian desa. Saya akan menjadikan salah satu pedoman dalam tulisan saya kali ini atau dalam tesis saya ini sebagai batu loncatan untuk lebih lanjut melakukan penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif atau jenis penelitian yang deskriptif kualitatif. Dalam metode ini saya akan menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah desa di wilayah DIY dan juga di wilayah Jawa Tengah. Masing-masing wilayah ini saya akan mengambil salah satu desa di keduanya, yaitu di DIY saya mengambil Sriharjo, dan di Jawa Tengah saya mengambil desa Kaputran di salah satu wilayah yang berada di daerah Klaten. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.